Semuanya dimulai dengan hal-hal kecil. Hal-hal yang begitu sepele hingga aku mengabaikannya. Menertawakannya dalam hati sebagai bentuk paranomnya istri yang sudah 7 tahun menikah. Suamiku, Rendra, adalah pria yang baik. Bukan hanya baik, dia hangat. Dia memiliki tawa yang bisa memenuhi ruangan dan cara mendengarkan yang membuat orang merasa menjadi satu-satunya di dunia. Aku tahu itu. Itulah alasan aku jatuh cinta padanya. Dan sekarang, wanita itu juga tahu. Namanya Livia. Dia adalah manajer proyek baru di kantor Rendra. Awalnya, Rendra menyebut namanya dengan cara yang sama seperti dia menyebut nama rekan kerja lainnya. Livia punya ide bagus soal klien. Atau, tim kami lembur lagi, Livia sangat detail. Aku tersenyum dan mengangguk, sibuk dengan duniaku sendiri. Lalu aku bertemu Livia di acara makan malam perusahaan. Dia cantik, dengan cara yang modern dan tajam. Rambut bob yang rapi, pakaian yang sempurna. Tapi bukan itu yang kulihat. Yang kulihat adalah matanya. Sepanjang malam, matanya tidak pernah benar-benar lepas dari Rendra. Saat Rendra tertawa, mata Livia berbinar. Saat Rendra berbicara dengan orang lain, Livia memperhatikannya, seolah-olah dia sedang menghafal setiap gerakan suamiku. Ketika dia akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya, seluruh tubuhnya condong ke arah Rendra, mengabaikan siapapun di sekitarnya. "Kamu pasti Senja ya?" katanya padaku, senyumnya lebar tapi matanya dingin. "Rendra banyak sekali bercerita tentangmu." "Benarkah?" ujarku, berusaha ramah. "Dia juga menyebutmu, selamat atas proyek barunya." "Oh, ini bukan apa-apa," katanya lalu segera berbalik kembali ke Rendra. "Ren, aku baru ingat, aku punya data analisis yang ingin kutunjukkan padamu besok. Mungkin kita bisa sarapan bersama untuk membahasnya?" Rendra, suamiku yang baik hati dan tidak peka, mengangguk. "Tentu Livia, ide bagus." Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku diam. "Kamu tidak banyak bicara? Lelah?" tanya Rendra, satu tangannya menggenggam tanganku. "Livia tampak entusias," kataku hati-hati. "Dia memang begitu. Sedikit berlebihan, tapi otaknya brilian. Dia penyelamat proyek ini." Aku membiarkannya. Mungkin aku memang berlebihan. Tetapi hal-hal kecil itu mulai menumpuk. Ada pesan teks di jam 10 malam. Aku melihatnya sekilas saat Rendra di kamar mandi. "Memikirkan presentasi besok, tidak bisa tidur, kamu juga?" Rendra membalasnya singkat. "Semua akan baik-baik saja, tidurlah." Profesional, tapi Livia tidak profesional. Ada kopi ekstra yang selalu tersedia untuk Rendra di pagi hari. Persis seperti yang dia suka, americano pekat, tanpa gula. "Livia kebetulan beli 2, kata Rendra, meminumnya tanpa curiga. Lalu ada pujian. "Livia bilang aku punya selera humor yang bagus." Livia terkejut aku bisa ingat detail kecil dari rapat bulan lalu. Dia tidak memujinya, dia memuji dirinya sendiri melalui pujian Livia. Dia menikmati kekaguman itu. Kecemasan dalam diriku mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Ketakutan. Aku tidak takut Rendra akan tergoda. Aku percaya pada suamiku. Aku takut pada wanita yang sedang menambang di fondasi rumah tanggaku, mencari celah, tidak peduli apa yang dia hancurkan dalam prosesnya. Wanita itu jatuh cinta pada suamiku, dan dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dia mengira aku tidak melihatnya. Dia mengira Rendra terlalu baik untuk menolaknya. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat malam. Rendra pulang terlambat, wajahnya lelah, tetapi matanya bersemangat. "Proyeknya gol," serunya melempar tasnya ke sofa. "Klien menyukainya, kita berhasil Senja." "Kita?" tanyaku pelan meletakkan buku yang sedang kubaca. "Ya, tim. Aku dan Livia, maksudnya seluruh tim, kami menyiapkannya semalaman. Tadi kami merayakannya sebentar di bar dekat kantor." "Hanya kalian berdua?" Rendra berhenti. Dia akhirnya menatapku, benar-benar menatapku. Dia melihat ketegangan di bahuku, cara buku itu tergenggam erat. "Tidak, ada beberapa anak tim lain juga, tapi mereka pulang duluan," katanya nadanya menjadi defensif. "Senja, ada apa?" Aku menarik nafas panjang. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan menangis. "Rendra," kataku, suaraku stabil, "wanita itu, Livia, jatuh cinta padamu."
Rendra tampak kaget. Apa? Senja, jangan konyol, itu tidak benar. Dia hanya rekan kerja. Kami hanya... Dia bawakan kopi setiap pagi, dia mengirimimu pesan larut malam tentang hal-hal yang bisa menunggu sampai besok. Dia menatapmu seolah kamu adalah matahari dan dia tidak peduli siapa yang terbakar. Potongku. Aku melanjutkan. Dia tidak melihatmu sebagai rekan kerja, Rendra. Dia melihatmu sebagai pria. Pria yang bisa dia kagumi, pria yang bisa dia selamatkan dari kehidupan normalnya bersamaku. Aku tahu tatapan itu. Itu tatapan yang sama yang kuberikan padamu 8 tahun lalu di kafe itu. Keheningan memenuhi ruangan. Rendra tidak berbicara. Dia tidak membantah. Sebaliknya, aku melihat sesuatu yang mengerikan di wajahnya. Kesadaran. Dia memutar ulang kejadian beberapa bulan terakhir di kepalanya. Kopi, pesan teks, pujian yang berlebihan, tatapan yang tertahan, perayaan tim yang berakhir menjadi mereka berdua. Dia tidak menyadarinya karena dia tidak mencarinya. Dia adalah pria yang lurus yang melihat dunia seperti apa adanya. Dia tidak melihat permainan di bawah permukaan. Ya Tuhanku, bisiknya lebih pada dirinya sendiri daripada kepadaku. Senja, aku tidak tahu. Aku tahu. Masalahnya Arga, dia tidak akan berhenti juga karena dia tidak tahu. Dia akan terus mendorong, dia sedang menunggu kamu lelah untuk bertengkar denganku, dan kemudian dia akan ada di sana, mendengarkan, mengerti. Rendra bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke arahku, dan berlutut. Dia memegang kedua tanganku. Wajahnya pucat. Aku tidak, katanya. Aku potong lagi. Aku tahu. Aku tidak meragukanmu, Rendra. Aku meragukan dia. Dan aku lelah harus waspada di rumahku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dan itulah yang ingin ku dengar. Bukan, itu tidak benar. Atau, kamu cemburu. Tetapi, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus membuat batasan yang jelas, Rendra. Tidak ada lagi pesan teks setelah jam kerja kecuali darurat besar. Tidak ada lagi sarapan kerja berdua. Pertemuan harus dilakukan di kantor dengan orang lain. Kamu harus bersikap dingin. Tapi, proyek akan selesai, tapi pernikahan kita adalah selamanya. Kamu harus memilih mana yang akan kamu lindungi. Rendra menatapku lama, lalu dia mengangguk, sebuah tekad baru mengeras di matanya. Kamu benar, pernikahan kita. Minggu-minggu berikutnya terasa kanggung. Rendra menceritakan semuanya padaku. Dia bilang dia mengadakan pertemuan 4 mata dengan Livia di ruang rapat berdinding kaca dan mengatakan bahwa komunikasi mereka harus tetap profesional dan terbatas pada jam kerja. Livia, kata Rendra tampak terkejut. Tentu saja, Ren, aku tidak bermaksud. Aku tahu, kata Rendra menggunakan nada suara yang dia pakai untuk klien yang sulit. Kejelasan adalah kunci. Pesan teks berhenti, kopi pagi menghilang, Rendra mulai pulang tepat waktu. Dia menceritakan lebih sedikit tentang Livia dan lebih banyak tentang tim. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar dari Rendra bahwa Livia pindah ke divisi lain. Proyek mereka sudah selesai dan dia mencari tantangan baru. Malam itu, saat kami sedang mencuci piring bersama, Rendra menghentikan apa yang dia lakukan dan memelukku dari belakang. Dia pindah, Ren, katanya pelan di inginku. Aku tahu, bisikku. Senja, katanya membalik tubuhku untuk menatapnya. Maafkan aku. Untuk apa? Karena tidak melihat, karena membuat kamu harus menjadi orang yang kuat sendirian. Aku tersenyum, menyentuh pipinya. Kita kuat bersama, itu intinya. Wanita itu jatuh cinta pada suamiku, dia menguji kami, dia membuatku mempertanyakan kewarasanku sendiri. Tapi pada akhirnya, dia hanya melakukan satu hal. Dia mengingatkanku betapa berharganya apa yang kami miliki. Dan dia mengingatkan Rendra untuk tidak pernah menganggap hal itu remeh.